Ya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, utamanya generasi muda, daripada kita jalan-jalan tanpa arah di bulan Ramadan ini, mari kita datang di tempat ini, di Jalan Barito Simpang 4 Barito, untuk menyaksikan, mendengar, sekaligus mendapatkan ilmu. Barito berdakwah, dakwah jalanan di Simpang 4 Barito, perbatasan Kota Utara dan Bulango Selatan. Doa apa yang kami munajatkan Ustadz? Doa apa saja? Entah kita memohon rezeki, doanya bagaimana Ustadz? Allahumma yassir lana rizkan halalan kalau itu berjamaah. Kalau kita sendiri, Allahumma yassir li rizkan halalan wa jilli billi ya ni'man mujib. Allahumma ghfini bihalalika wa haramika wa aghnini bifadlika aman siwaka. Ustadz, doanya dalam bentuk bahasa Arab terlalu panjang Ustadz. Kami tidak paham bahasa Arab, Bu. Ketika kita orang Gorontalo silakan berbahasa Gorontalo. Kita orang Suwawa silakan berbahasa Bone. Kita orang Palu silakan berbahasa Kaili. Kita orang Mautong silakan berbahasa Tialo. Kita orang Ampana silakan berbahasa Baree. Kita orang Luk silakan berbahasa Saluan. Kita orang Ternate silakan berbahasa Galela. Kita orang Bandung silakan berbahasa Sunda. Kita orang Jawa silakan berbahasa Jawa. Kita orang Makassar silakan berbahasa Makassar. Kita orang Bugis silakan berbahasa Bugis. Kita orang Manado, tapi saya tidak setuju ibu-ibu bermunajat dalam bentuk bahasa Manado. Kenapa? Walaupun saya dibesarkan di kota Manado, menimbah ilmu di kota Manado, bahkan menjadi imam di kota Manado, saya tidak setuju ibu-ibu bermunajat dalam bentuk bahasa Manado. Ilongola Ustadz, jangan sampai ibu-ibu bermunajat doa dengan permohonan bahasa Manado. Tuhan, kita mau minta pangana lekuat Tuhan, kasih kamari lekuat kita kasih yang rezeki yang banyak lekote. Maksudnya apa? Doa yang kita munajatkan ini doa yang kita pahami dan mengerti. Kalau seandainya bahasa Arab yang kita pahami dan mengerti, maka itu yang lebih afdol. Kenapa Ustadz? Kalau kita berbahasa dengan bahasa yang kita pahami dan mengerti, maka ini akan menimbulkan kehusuan di dalam diri kita. Subhanallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan itu mendidik hamba-hamba Allah menjadi 4 bagian. Yang pertama, ibadah Ramadan itu mendidik manusia menjadi al-insanus sabirin, manusia yang sabar. Walaupun kita dihina, walaupun kita dimaki, walaupun kita dicaci, walaupun kita dibully, karena ibadah Ramadan mendidik kita untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita diinginkan oleh Allah mampu mengendalikan diri. Karena ibadah Ramadan itu mendidik manusia menjadi al-insanu sabirin. Walaupun kita dalam keadaan lapar, walaupun kita dalam keadaan dahaga, mampu kita mengendalikan diri. Karena rukun syarat ibadah puasa itu hanya 2, niat dan menahan. Kita berniat di malam hari untuk beribadah puasa, dan di siang hari kita menahan. Menahan apa? Menahan pandangan, menahan pendengaran, menahan pandangan jangan sampai melihat sesuatu yang tidak diredai oleh Allah, menyaksikan tayangan-tayangan yang mengandung pornografi, telinga kita gunakan untuk menahan, jangan sampai mendengarkan hal-hal yang tidak berfaedah, mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat.
lisan kita digunakan untuk bisa menahan apa? Menahan jangan sampai kita menggibah, membicarakan keburukan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan kekurangan orang lain. Jangan sampai lisan ini terjadi an-namimah. Apa itu? Kita mengadu domba sampai kita membuat perkara terjadi kerusuhan, pertikaian. Itu karena apa? Lisan yang tak terjaga karena an-namimah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua saya persingkat, ibadah Ramadan mendidik kita menjadi al-insanul qanitin, manusia yang taat beribadah. Kenapa Ustaz? Di bulan-bulan kemarin kita sulit datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi di bulan Ramadan subhanallah kita berbondong-bondong untuk datang ke masjid. Karena bukti ketaatan kita saat ini, walaupun kita menahan kantuk, tapi karena panggilan iman, panggilan ketaatan, kita sama datang ke Baito untuk mendengarkan dakwah, untuk mendengarkan fatwa, untuk mendengarkan kajian. Masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah Ramadan mendidik kita menjadi al-insanus shadiqin, manusia yang jujur. Maksudnya apa Ustaz? Ibadah Ramadan ini ibadah rahasia Bu, Pak. Hanya kita dengan Allah yang tahu kita berpuasa atau tidak. Walaupun kita makan sahur bersama dengan keluarga, namun ketika di siang hari kita sempat meneguk air 1 teguk di waktu kita mengambil air wudhu, maka orang di rumah tidak tahu bahwa kita sudah meminum air. Ini menandakan apa? Ibadah Ramadan mendidik kita menjadi al-insanus shadiqin, manusia yang jujur. Menjadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Bagaimana pedagang yang jujur Ustaz? Pedagang yang tidak pernah mengulangi takaran dan timbangan. Insya Allah tidak ada di sini Pak. Tolong lihat ya batu data. Menjadi seorang pegawai, menjadi seorang pejabat, jadilah pejabat yang jujur. Bagaimana pejabat yang jujur Ustaz? Pejabat yang tidak pernah mengambil yang bukan menjadi hak miliknya. Pejabat yang tidak terlibat korupsi dan lain sebagainya. Karena ibadah Ramadan mendidik kita menjadi al-insanus shadiqin, manusia yang jujur. Yang keempat, ibadah Ramadan Bapak dan Ibu mendidik kita menjadi al-insanul munfiqin, manusia yang peka terhadap orang lain, manusia yang peduli terhadap orang lain. Kenapa Ustaz? Lihat Bapak dan Ibu, di pertengahan ibadah Ramadan kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk bisa mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini tujuannya apa? Untuk bisa membantu kaum fakir miskin. Di waktu detik-detik kita akan berpuasa, akan buka puasa maksudnya, maka di hadapan kita sudah ada menu makanan yang enak dan menggiurkan. Patu dulu meja, olah lampa, o panada, o apang polote, o suntun, o lolosi, o manggabai, o sirup, o teh, o susu, o kopi, o air es, o omu, bahkan o cola. Semua sudah pada lengkap, menggiurkan kita hadirin jamaah sekalian. Maka tinggal 4 menit kita berbuka puasa. Di RRI telah dilantunkan istighfar, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Terkadang bubuh hebat di makasana kamari tonu wayata umay mulotie lalampa panada ata apang polote. Inginnya kita ambil yang ada di atas meja, tapi tidak boleh sama sekali. Walaupun ini hasil halal, walaupun ini hasil keringat,
Walaupun ini hasil jerih payah kita, tidak boleh kita sentuh karena belum tiba waktunya buka puasa. Masya Allah, ini menggambarkan apa, Bu? Inilah yang dirasakan oleh kaum fakir miskin selama anak-anak miskin ketika mengeluh, mama tinulung suka memakan lalampa. Apa jawaban orang tuanya yang miskin? Nah, mama tidak punya uang. Mama Uti, saya suka makan lalampa, semua habis itu lalampa. Nah, sabar ya, mama tidak punya uang sama sekali. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka Pak Bu, kita tujuannya meringankan beban kaum fakir miskin. Subhanallah. Maka di waktu kita berbuka puasa, awas yang mabangu-bangu tetihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh mau heda po bangulet walabe berarti nunggu mau balas dendam wa UPN dati sehingga ilul patali doa tilo doa liya Allahumma barik lana wa lalampana wa panadana wa apang polotena. Tabangu-bangu boleh hayya ala salat. Oh, pemaya bangun nunggu ngagagawa UPN dati akhirnya ilul patali doa buka puasa tilo doa liya Allahumma laka suntun wa bika lalasi wa ilaika mangkabaina. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ilo pulito papu ngamila, Masya Allah. Hapela to tei lo pulito, to kopi lo pulito, to susu lo pulito, to air es lo pulito, to sirup lo pulito, to kola lo pulito, bahkan to omo lo pulito. Akhirnya berusaha sandal itu ke kadera, dia utiwa lo tombo watama mahene ngada ombomu wali baitu ma pona Allah detihi maka kama baitu pati de uti dia hilang ada tiwa mahene ngada ombomu de pona ada ti de uti ma butu hedawau de pona ma pengarati apa uti mahene ngada wa mamotu mai kotiwa de awasi demna lillahi ta'ala lambu amadil potu buau karena mapilaku salimah itu alio boleh hempot tangga-tangga tiada tihi malah salimah itu hati dia mengerti ya akhirnya ledung gak ada titip dia bagai gelisah ilang olah tak mamu tapang kola boyong-boyong apalagi tapanggola tadi doodung itu belum mampu tadi doodung itu karena tadi doodung itu dua huruf di Nusantara S waw R S mali C R mali L walau Ustaz Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alrahmanirrahim waladhalin ulama sekali. Indah-indah politik Pak Imam lembang lewat doa. Bismillahirrahmanirrahim wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wali malifal tapuli Pak Imam betul-betul qala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita imamu anak muda Al-Fatihah boleh satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Wal ma'asyik tancap Pak Imam. Tiba imam di doa untuk manina, tiba imam adalah bayang-bayang, tiba imam adalah alang gaya meper, tiba imam adalah lumba-lumba. Allah barak karena tiap hene-hene bola hempot tinggal terakhir sujud lalu bola hepele wadiam nade tidak. Artinya apa Pak Bu? Ketika kita berbuka puasa maka kita isi 3 bagian dalam perut kita. Kita isi 3 bagian dalam lambung kita. Apa Ustaz? Yang pertama
sekalian, kita isi sepertiga minuman, sepertiga makanan, dan sepertiga udara. Supaya apa? Supaya kita tidak ada kemalasan dalam beribadah. Kalau kita sudah pada kenyang, manakala kita sudah pada kenyang, hadirin jamaah sekalian, waktu buka puasa, maka demi Allah sudah tidak ada lagi peluang bagi kita untuk beribadah. Akan muncul kemalasan di tengah-tengah kita, Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya gunakan momentum bulan Ramadan ini untuk senantiasa memperbanyak amal soleh. Karena sesungguhnya Ramadan yang Allah titipkan terhadap kita untuk bisa menikmati hidup di bulan Ramadan 1443 Hijriah, kita tidak bisa menjamin, Pak, kita tidak bisa menjamin, Bu, apakah kita bisa bersama-sama di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Subhanallah. Makanya hadirin jamaah sekalian, perbanyak kita membaca Al-Quran, perbanyak kita berzikir, perbanyak kita bermuhasabah, kita mengoreksi diri kita mengevaluasi diri kita, sejauh mana amalan yang kita lakukan selama ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan permunajatan doa, dengan permunajatan ibadah yang kita khususkan di bulan Ramadan ini, insyaallah setiap amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bermuhasabah, kita mengingat segala bentuk dosa dan kesalahan kita. Kita bermunajat doa keharibaatnya Allah, agar senantiasa doa kita pada kesempatan pagi hari ini dikabulkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin niyati salamati fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengulama tato dila bolo lipatan imi idula pato suku to perempatan barito botia woluo barito berdakwah ohilamo duhenga ilimu ohilamo duhenga amali to ulalo puasa buti to dua lo mengotata mengudlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari masyarakat Perempatan Barito, jamaah Perempatan Barito, di mana kegiatan Barito berdakwah atau istilah kami dakwah jalanan ini dilaksanakan sejak tahun 1998. Ini berkat dukungan dari masyarakat semua, dari Kelurahan Pulau Tadaa, Desa Ayula sekitarnya, Tulomo dan Huntu, masyarakat yang selalu berkumpul di tempat ini di setiap tahun di bulan Ramadan. Dan kegiatan berdakwah ini dilaksanakan seminggu di awal bulan Ramadan. Mari kita bersama di Barito berdakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.